Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini masih bisa bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran. Semoga anak-anakku semua yang soleh dan soleha tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu, Ustadz dan Ustazah kembali mengingatkan untuk mengawali hari setiap pagi untuk melaksanakan sholat duha seperti biasanya. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tematik tema 3, subtema 2 pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pembelajaran 5. Mengenal benda gas. Apakah benda gas itu? Apakah kalian tahu tentang benda gas? Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh benda berwujud gas? Nah, benda berwujud gas itu misalnya udara. Nah, udara itu yang tiap hari kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Dapatkah kamu melihat bentuk udara itu? Nah, bentuk udara tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Misalnya lagi angin. Apakah kamu bisa melihat angin? Ya, tentunya kita tidak bisa melihat angin, namun kita bisa merasakan. Misalnya saja contohnya ketika kita meniup tangan kita, ya pasti kita akan merasakan ada angin, seperti itu. Kemudian, namun ada beberapa benda gas yang dapat kita lihat, seperti asap, kabut, dan awan. Itu juga contoh benda gas. Nah, apakah kamu dapat menyebutkan sifat-sifat benda gas? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita lakukan kegiatan di bawah ini. Untuk mengetahui sifat benda gas, pertama kita siapkan alat dan bahan seperti balon, kantong plastik, dan tali. Kemudian langkah-langkahnya, pertama kita tiup balon terlebih dahulu hingga tekanannya terasa cukup. Ya, kalau kita tiup balon, kita tiup sampai balon itu mengembang, ya. Lalu ikat mulut balon dengan tali agar gas tetap berada di dalamnya. Kemudian lakukan hal yang sama pada kantong plastik. Nah, kemudian amatilah bentuk balon dan kantong plastik. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik sebelum dan sesudah ditiup? Nah, di sini ada tabel untuk melakukan percobaan. Ya, setelah kalian melakukan percobaan, kemudian kalian catatlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini di bawah ini. Kemudian berilah tanda centang bila sesuai dan berilah tanda silang bila tidak sesuai pernyataan. Nah, di sini Ustadz sudah berikan contohnya, ya. 1. Udara atau gas di dalam balon.
Nah, ketika kita meniup, memasukkan gas atau udara di dalam balon, apakah balon itu apakah dia berubah bentuk ataukah tidak, bentuknya tetap? Ya, tentunya setelah kita tiup, balon itu bentuknya berubah sesuai dengan tempat. Maka kita harus memberikan silang di kolom pertama dan memberikan tanda centang di kolom kedua. Kemudian, udara atau gas itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam. Nah, jadi gas itu tidak dapat digenggam. Berarti kita tanda silang di kolom dapat digenggam dan memberikan tanda centang tidak dapat digenggam. Nah, kemudian yang kedua, ya. Contoh yang kedua, udara atau gas di dalam plastik. Nah, setelah kita tiup udara di dalam plastik, apakah bentuknya berubah atau bentuknya tetap? Ya, tentunya bentuknya akan berubah sesuai dengan tempat. Seperti itu. Nah, kemudian apakah dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya, tentunya sama juga ya, tidak dapat digenggam. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kita bisa menyimpulkan bahwa benda gas mempunyai sifat. Yang pertama adalah bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah, menempati seluruh ruangan, terdapat di segala tempat, menekan ke segala arah, dan tidak dapat digenggam. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Nah, kemudian tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Di sini saya sudah siapkan kalimat ya kesimpulan dari sifat benda gas. Nah, ingat kalau kita menulis di awal kata kalimat yang kita tulis itu harus hurufnya huruf kapital ya, huruf besar. Benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat, koma, dan sebagian besar gas tidak terlihat, titik. Terus lagi ditulis di bawahnya, gas mempunyai sifat utama, yaitu gas tidak mempunyai bentuk yang tetap atau bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya, titik. Nah, kalian harus tahu bahwa setelah titik, penulisan harus selanjutnya kata pertama itu harus menggunakan huruf kapital ya, huruf kapital. Benda gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Titik. Contoh benda gas yang dapat ditemui dalam keseharian diantaranya adalah asap kendaraan, awan dan uap air. Ya, harus kalian tahu cara bagaimana menggunakan huruf besar dan tanda baca. Seperti itu. Wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas kita sudah pelajari ya. Kemudian buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Buatlah 5 pertanyaan mendatar dan 5 pertanyaan menurun. Nah, di sini ada contohnya ya anak-anak. Pertanyaan mendatar. 1. Wujud dari asap. Nah, wujud dari asap itu adalah gas ya. Jadi kita tulis di atas ini gas. Kemudian kalian bisa melanjutkan ya, pertanyaan menurun lagi. Wadah untuk minum. Ya, wadah untuk minum itu tentunya gelas ya. Berarti kita tulis menurun lagi di sini gelas ya. Nah, kalian bisa melanjutkan di rumah kalian masing-masing dengan bantuan orang tua kalian di rumah ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang jarak. Nah, jarak dapat diukur dengan alat yang bernama speedometer. Selain jarak anak-anak yang bisa diukur, berat benda juga dapat diukur. Ya, jadi berat benda itu juga dapat diukur ya anak-anak ya. Nah, apakah kalian dapat menyebutkan alat-alat yang dapat digunakan untuk mengukur berat? Nah,
Anak-anak, kalian harus tahu bahwa alat untuk mengukur berat itu berbeda-beda ya. Nah, di sini Ustadz sudah siapkan gambarnya ya. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Nah, pertama adalah timbangan beras. Ada timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Nah, timbangan beras. Timbangan beras itu ya gunanya untuk menimbang beras ya. Kemudian timbangan badan. Ya, timbangan badan yang sering kamu lihat ya, kalian pasti selalu melihat ya. Timbangan badan itu ya kegunaannya untuk mengukur berat badan kita ya. Kemudian timbangan kue. Timbangan kue biasanya digunakan untuk menimbang berat mengukur berat tepung terigu ya, seperti itu. Kemudian timbangan gantung. Biasanya timbangan gantung digunakan untuk mengukur berat bayi ya, seperti itu. Kemudian timbangan warung. Timbangan warung itu biasanya kalau kita mau mengukur telur dan lain-lain. Dan neraca itu kegunaannya untuk mengukur timbangan emas-emasan. Gitu. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada gambar di bawah ini? Ya, satuan gambar di bawah ini adalah kilogram ya, karena ada di situ. Nah, ada 1 gram, ada 2 kilogram, 3 kilogram, sampai 10 kilogram. Bacalah berat benda yang ditimbang di timbangan kue berikut. Nah, kalau kita mau membaca, kita harus melihat jarumnya. Jarumnya itu berada di angka kemana? Nah, kita lihat nih di sini jarumnya itu berada pas di angka 4. Berarti berat pada labu ya. Ini gambar labu. Berat labu ini beratnya 4 kilogram. Nah, bagaimana kalau misalnya lebih Ustadz? Bagaimana cara membacanya? Nah, perhatikan. Kalian harus tahu dulu 1 kilo di antara 1 kilogram dan 2 kilogram itu ada titik-titik ya. Ya, di situ ada beberapa titik, ada 9 ya, 10. Nah, setiap 1 titik itu bernilai 100 ya. Seperti itu. Jadi 1 kilogram, kemudian yang titik-titiknya itu setiap 1 titik bernilai 100 gram ya, 100 gram. Nah, di sini gunakan satuan kilogram atau disingkat kg dan gram. Nah, di sini ada timbangan, ada 3 timbangan. Ada timbangan untuk di atasnya ada ayam, ada ikan, ada wortel. Nah, kita pertama timbangan yang di atasnya ayam ya, daging. Nah, di sini ada, perhatikan gambarnya. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu adalah satuannya kilogram ya. 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram. Nah, di situ ada antara 1 dan 2 itu ada titik-titik di situ ya. Nah, di situ ya, 1 titik itu senilai 200 gram ya, 200 gram. Ya, kalian harus pahami. Tadi itu 100 gram karena 10 titiknya di sini ada 5. Jadi di situ 200, setiap titiknya itu 200 gram. Nah, kita bagaimana cara membacanya? Kita lihat dulu jarumnya. Jarumnya itu berada di mana? Nah, di sini jarumnya 5 ya. 5 lewat 5 lebih 1 titik. Ya, berarti 5 kilogram dapat ditulis 5 kilogram. 5 kilogram lebih karena 1 titik tadi senilai 200 gram ya. Berarti 5 kilogram 200 gram. Seperti itu cara membaca timbangannya. Kemudian yang kedua ini timbangan di atasnya ikan ya. Nah, ikan ini beratnya kita bisa membaca. Lihat jarumnya, perhatikan jarumnya. Jarumnya melebihi angka 4 ya.
melebihi 1 titik. Berarti beratnya 4 kilogram lewat satu titik ya di situ. Berarti 200 gram. 4 kilogram lebih 200 ya, 4 kilogram lebih 200 gram. Seperti itu. Nah, terakhir, di sini ada wortel ya, wortel. Kita lihat jarumnya lagi. Nah, jarumnya itu berada di angka pas di 3. Berarti beratnya 3 kilogram. Seperti itu cara membaca berat timbangan. Ali telah mempelajari tentang sifat wujud benda gas. Contohnya adalah asap. Ia kemudian teringat tentang pelajaran yang disampaikan oleh guru tentang kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Ibu guru menyampaikan bahwa kebakaran hutan dapat ditanggulangi jika seluruh lapisan masyarakat bergotong royong. Masyarakat harus berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitar. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, Ustadz akan memberikan tugas mandiri di pembelajaran 5. Kerjakan soal halaman 55, tuliskan pendapatmu mengapa dibutuhkan gotong royong untuk menanggulangi kebakaran hutan. Ya. Kalian bisa menulis di buku cetaknya ataupun juga bisa ditulis di buku tulisnya masing-masing. Pembelajaran 6. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda itu mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Maka coba lengkapilah bagan berikut ini. Di sini ada bagan benda. Ya, benda itu terbagi 3 ya. Ada padat, ada cair, dan gas. Nah, padat itu bentuknya tetap bisa dipegang. Ya, contohnya meja, kursi, buku, bola, dan lain-lain. Kemudian benda cair. Benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Kemudian bisa juga dipegang. Nah, contohnya air, sirup, minyak, minyak goreng, oli, bensin, dan lain-lain. Kemudian benda gas. Benda gas itu bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, memiliki volume dan massa yang berubah-ubah, tidak bisa dipegang. Kita tidak bisa memegang. Contohnya seperti udara, asap, oksigen, gas dalam balon, dan lain-lain. Nah, di sini Ustadz sudah membuat kolom ya, ada nama benda, bahan pembentuk, wujud benda, dan fungsi benda. Nah, pertama buku. Buku itu bahan pembentuknya kertas. Nah, wujud bendanya adalah apa? Padat. Fungsi bendanya kita bisa memakai untuk menulis, menggambar, membaca, dan lain-lain. Kemudian air. Air itu bahan pembentuknya air, wujud bendanya cair. Apa fungsi bendanya? Ya, kita bisa menggunakan untuk mandi, minum, menyirami tanaman, dan lain-lain. Meja. Meja bahan pembentuknya kayu, wujud bendanya padat, ya. Fungsi bendanya untuk meletakkan suatu benda untuk belajar. Untuk meletakkan suatu benda kemudian untuk belajar dan lain-lain, ya. Udara. Udara bahan pembentuknya ya udara, wujud benda gas. Fungsi benda untuk bernapas makhluk hidup. Kemudian minyak goreng. Minyak goreng itu bahan pembentuknya adalah pohon kelapa sawit.
Kemudian wujud benda cair dan fungsi benda untuk menggoreng ataupun kita memasak. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat. Nah, seperti misalnya kilogram yang disingkat kg ya, ada gram dan ada ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan ya. Nah, ketiga satuan ini saling berkaitan dan saling berhubungan ya. Nah, di sini ada gambar 1, ada gambar 2, dan ada gambar 3. Perhatikan ya gambar 1. Gambar 1 itu gula 1 kilogram ya, 1 kilogram. Kemudian gambar kedua beras 1 kilogram. Dan gambar ketiga tepung 1 ons ya. Ya. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons ya. Kemudian gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi bisa disimpulkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons dan 1 kilogram sama dengan 1000 gram dan 1 ons sama dengan 100 gram. Kalian harus pahami atau bahkan bisa menghafal ya, 1 kilogram sama dengan 10 ons, 1 gram sama dengan 1000 gram, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Ini kalian harus catat dan hafal mati ya, seperti itu. Kemudian tentukanlah satuan berat yang tepat. Nah, pertama adalah beras yang dibeli ibu dari pasar adalah 50 titik-titik. Ya. Di situ harus menggunakan satuan berat apa anak-anak? Ya, kalau beras itu kita menggunakan kilogram. Ya, kilogram. Kemudian berat kalung ibu adalah 10. Ya, kalau kalung biasanya menggunakan 10 gram ya, 10 gram ya. Jadi berat kalung ibu adalah 10 gram. Kemudian yang ketiga, ibu memerlukan bawang seberat 50 titik-titik untuk memasak. Nah, di situ apa anak-anak satuan beratnya? Ya, kalau bawang itu menggunakan gram ya. Berarti ibu memerlukan bawang seberat 50 gram. Kemudian 4. Tepung terigu yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 400 ya, tepung terigu yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 400 gram. Yang kelima, berat badan Ali adalah 35 ya, kalau berat badan itu harusnya kilogram. Ya, berat badan Ali adalah 35 kilogram. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, alasannya sikap sederhana itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena dengan bersikap sederhana kita akan lebih pandai bersyukur, dan sikap sederhana akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai barang dan uang serta mengajarkan kita untuk tidak boros. Nah, di sini ada 3 contoh sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, bersikap sederhana dalam berpakaian, ya, makanan dan minuman, tidak menggunakan barang-barang mahal, yang penting bersih dan pantas.
Kedua, bersikap sederhana dalam belanja, yaitu hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Jadi yang barang-barang yang tidak dibutuhkan ya tidak usah dibeli. Kemudian yang ketiga, bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan dan barang elektronik. Jika masih layak digunakan, maka belum membeli yang baru. Untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz akan memberikan tugas mandiri. Kerjakan soal halaman 57. Anak-anak, sebagai umat manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus tolong-menolong. Ya, jika ada teman kita yang mengalami kesulitan, kita harus menolongnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itu berdasar kepada firman Allah di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk tolong menolong terhadap sesama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Ya. Intinya, mari kita selalu tolong menolong terhadap sesama, karena itu adalah juga pengamalan pada Pancasila. Seperti itu ya anak-anak. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.